Pernahkah kamu merasa lelah? Bukan lelah fisik karena bekerja, tapi lelah jiwa karena harus berhadapan dengan energi yang merusak. Kamu tahu, di dunia ini ada manusia-manusia yang berjalan membawa racun. Mereka tidak memegang belati, tapi kata-kata mereka, dengki mereka, dan drama yang mereka ciptakan, itu semua adalah polusi mental yang berusaha mereka tumpahkan ke dalam hidupmu. Kita sering menyebut mereka orang toksik. Mereka adalah para kolektor drama, para ahli pemutar fakta, dan para pecandu kebahagiaan orang lain yang ingin mereka hancurkan. Mereka tidak menyerang karena kamu lemah. Mereka menyerang karena cahayamu terlalu terang, dan itu membuat kegelapan dalam diri mereka merasa terancam. Masalahnya bukan pada mereka. Masalahnya adalah kita seringkali membiarkan racun itu masuk. Kita memberikan izin. Kita menghabiskan energi berharga untuk mencoba membela diri, menjelaskan, atau bahkan membalas. Kita turun ke arena kotor yang mereka kuasai, arena lumpur tempat argumen hanya digantikan oleh teriakan dan logika mati dibunuh oleh dengki. Dan itu adalah kekalahanmu yang paling fatal. Tanyakan pada dirimu, mengapa kamu harus membalas kebisingan dengan kebisingan? Mengapa kamu harus merespons level preman pasar, padahal kamu seorang maestro? Bukankah itu berarti kamu mengakui bahwa level mereka adalah setaramu? Tentu saja tidak. Kamu terlalu berharga untuk terkontaminasi. Cara murahan membuat kita sama-sama kotor. Mereka menjelekkan, kamu membalas. Mereka gosip, kamu gosip balik. Hasilnya, tidak ada yang menang. Hanya dua jiwa yang sama-sama tenggelam dalam septic tank emosi. Kita tidak ingin kemenangan yang kotor. Kita ingin kemenangan yang bersih, elegan, dan menancap jauh ke dalam sanubari mereka. Karena satu-satunya hal yang benar-benar bisa menghancurkan mental orang toksik adalah ketika mereka menyadari bahwa seluruh upaya mereka tidak memiliki dampak apapun pada kualitas hidupmu. Mereka ingin melihatmu marah, jatuh, dan berteriak. Tapi kamu harus berdiri tegak, tenang, dan tersenyum seperti batu karang yang tak tergoyahkan oleh gelombang fitnah. Ini bukan tentang membalas dendam secara fisik. Ini tentang balas dendam eksistensial. Kita akan tunjukkan bahwa saat mereka sibuk merancang kejatuhanmu, kamu sibuk mendaki. Saat mereka sibuk menyebarkan racun, kamu sibuk membangun benteng kedamaianmu. Dan di sanalah kehancuran mental mereka dimulai. Video ini akan memandumu melalui 6 cara elegan untuk menghancurkan mental orang toksik. Ini bukan tentang kekerasan, tapi tentang dominasi spiritual. Ini tentang mengubah serangan mereka menjadi pupuk bagi pertumbuhanmu sendiri. Setiap poin yang akan kita bahas adalah sebuah strategi, sebuah seni, sebuah kebijaksanaan yang akan membuat mereka yang tadinya ingin melihatmu hancur, justru perlahan-lahan hancur oleh kehebatan dan ketenanganmu sendiri. Siapkan dirimu, karena kita akan mulai dengan cara paling fundamental untuk membuat dirimu kebal. Mari kita mulai. Cara yang pertama, menguasai seni pengabaian total. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi ini adalah serangan balik paling mematikan yang bisa kamu lancarkan. Orang toksik hidup dari perhatian. Mereka butuh reaksi darimu. Mereka butuh kamu marah. Mereka butuh kamu membela diri. Mereka butuh kamu terdistraksi. Tanpa reaksi, drama mereka mati. Tanpa perhatian, eksistensi mereka sebagai pengganggu menjadi hampa. Kamu harus belajar untuk bersikap seolah mereka tidak pernah ada. Bukan pura-pura, tapi benar-benar mencabut akar relevansi mereka dari kebun pikiranmu. Bayangkan mereka adalah suara-suara di kejauhan, desisan angin, atau debu yang beterbangan. Kamu tidak berdebat dengan debu. Kamu tidak menjelaskan diri pada desisan. Kamu cukup membersihkannya dan terus berjalan. Tidak ada yang lebih menghancurkan ego seorang toksik selain transparansi. Ketika kamu mengabaikan mereka,
Kamu membuat mereka merasa seperti hantu di pesta yang ramai. Mereka berteriak, mereka merancang gosip, mereka mencoba memprovokasimu, tapi kamu tetap tenang, tetap fokus, seolah mereka tidak kasat mata. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan pemisah. Kekuatan untuk membedakan antara yang penting dan sampah. Orang toksik akan bingung. Mereka akan meningkatkan drama mereka. Mereka akan bertanya-tanya, kenapa dia tidak bereaksi? Apakah dia tahu sesuatu? Apakah dia merencanakan serangan balik? Dan di sanalah kamu memenangkan pertempuran mental. Kamu telah membuat mereka hidup dalam kegelisahan yang diciptakan oleh keheninganmu. Kamu membuat mereka mengonsumsi energi mereka sendiri untuk menebak-nebak. Ingat, membicarakan seseorang adalah bentuk pengakuan eksistensi. Ketika kamu bahkan tidak pernah menyinggung nama mereka, apalagi membantah fitnah mereka, kamu sedang mencabut hak mereka untuk menjadi penting. Kamu sedang menyatakan, tanpa sepatah kata pun, bahwa mereka berada di level yang tidak layak kamu respons. Pilihannya ada di tanganmu. Apakah kamu akan memberikan panggung kepada badut-badut ini, atau kamu akan menguasai seni pengabaian dan membiarkan mereka mati perlahan-lahan dalam keheninganmu yang mulia? Jadilah batu karang, tenang, berat, dan tak terpengaruh. Cara yang kedua, naik kelas tanpa menyebut nama mereka. Ini adalah serangan balik yang paling berkelas dan paling menyakitkan bagi orang toksik. Orang yang iri ingin melihatmu diam, mandek, atau lebih buruk, gagal. Ketika mereka sibuk menabur gosip dan fitnah, mereka berharap kamu akan terhenti, menangis, dan menghabiskan energimu untuk membela diri. Tapi kamu akan memilih jalur yang berbeda. Kamu akan menggunakan energi negatif mereka sebagai pupuk. Kamu akan mengubah fokus kebencian mereka menjadi motivasi sunyi untuk meningkatkan dirimu ke level yang sama sekali tidak bisa mereka jangkau. Naik kelas bukan hanya tentang uang atau jabatan. Ini tentang kualitas hidup. Jadilah versi dirimu yang lebih tenang, lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih damai. Baca buku, kuasai skill baru, perbaiki hubunganmu dengan orang-orang berkualitas, dan fokuslah pada agenda yang jauh lebih besar daripada drama kecil mereka. Yang paling menusuk adalah ini. Ketika kamu berhasil, entah itu dalam pekerjaan, mindset, atau ketenangan batin, jangan pernah sekalipun menyebut nama mereka dalam kisah perjuanganmu. Jangan berterima kasih pada kebencian mereka. Jangan jadikan mereka bagian dari narasi suksesmu. Mengapa? Karena orang toksik secara diam-diam berharap tetap relevan dalam hidupmu. Mereka ingin menjadi villain yang kamu sebutkan. Ketika kamu berhasil mencapai puncak dan kamu sama sekali tidak mengakui keberadaan mereka, itu adalah tamparan tanpa bunyi yang mematahkan leher ego mereka. Mereka akan menontonmu dari bawah. Mereka akan mencari-cari celah, mengatakan itu hanya keberuntungan, atau kamu pura-pura bahagia. Biarkan saja, karena setiap kalimat yang mereka gunakan untuk meremehkan kesuksesanmu sebenarnya adalah penegasan betapa kecilnya rasa mampu mereka untuk bisa menyaingimu. Fokus pada pertumbuhan. Biarkan kesuksesanmu menjadi kebisingan yang tidak dapat mereka abaikan. Cara yang ketiga, menjaga wibawa dan ketidakgoyahan. Ketika orang toksik menyerang, tujuan utama mereka bukanlah informasi yang mereka sebarkan, melainkan reputasi dan wibawamu. Mereka ingin melihatmu teriak, panik, kehilangan kendali, dan merespons dengan emosi mentah. Mengapa? Karena di titik itulah mereka merasa setara denganmu. Mereka berhasil menarikmu ke level kekacauan mereka. Tugasmu adalah menjadi benteng yang tak tergoyahkan. Jangan turun ke lumpur mereka. Jika mereka berteriak, kamu berbisik dengan tenang. Jika mereka menyerang dengan kata-kata kotor,
Kamu merespons dengan profesionalitas, atau lebih baik, dengan keheningan yang bermartabat. Tidak ada yang lebih memalukan bagi penyerang daripada menyerang seseorang yang menolak untuk meladeni. Mereka akan terlihat seperti badut yang sedang melakukan pertunjukan api, namun penontonnya, yaitu kamu, tidak bertepuk tangan. Itu membuat seluruh drama mereka menjadi sia-sia dan menyedihkan. Ketenanganmu adalah senjata teror yang halus. Orang toksik tidak mengerti ketenangan. Mereka hanya mengerti kekacauan. Ketika kamu tetap bersih, tetap wangi, tetap elegan saat mereka berusaha mencipratimu dengan kotoran, mereka yang justru terlihat sangat kotor. Mereka menghabiskan harga diri mereka sendiri, sementara kamu meningkatkan martabatmu. Wibawa yang kamu pertahankan di tengah fitnah bukanlah kelemahan. Itu adalah kekuatan yang sangat langka. Orang yang mampu menahan diri, yang mampu tersenyum tipis saat semua orang menunggu ia runtuh, sejatinya sedang membangun menara tinggi, dan dari ketinggian itu, mereka yang membencimu hanya bisa menatap ke atas dengan leher pegal. Mereka hanya bisa melihatmu semakin tinggi, sementara mereka sendiri sibuk berkubang di dataran rendah. Mereka akan menyadari bahwa kata-kata mereka tidak memiliki kekuatan untuk melukai, apalagi menjatuhkanmu. Jaga wibawamu, itu adalah perisai paling kuat. Cara yang keempat, tersenyum di tengah badai. Ini adalah aksi pemberontakan yang paling diam-diam dan paling menghancurkan. Orang toksik ingin kamu hancur, mereka ingin kamu menangis, dan yang terpenting, mereka ingin mencuri kebahagiaanmu. Bagi mereka, melihatmu sengsara adalah validasi atas upaya jahat yang mereka lakukan. Oleh karena itu, tindakan paling heroik yang bisa kamu lakukan adalah tetap bahagia. Bukan kebahagiaan yang dipaksakan atau fake, tapi kebahagiaan otentik yang datang dari kesadaran bahwa hidupmu jauh lebih besar dan penting daripada drama murahan mereka. Ketika kamu tersenyum, senyum tipis yang mengandung pesan, "Aku tahu kamu ingin aku gagal, tapi maaf, aku masih berdiri dan aku baik-baik saja." Itu adalah bukti kegagalan mereka. Senyum itu adalah pengakuan bahwa energi mereka habis untuk membencimu, sementara kamu masih memiliki energi penuh untuk menikmati hidup. Mereka akan mencari celah. Mereka akan berkata, "Dia hanya pura-pura bahagia," atau "Senyumnya pasti palsu." Biarkan saja. Setiap upaya mereka untuk menafsirkan kebahagiaanmu adalah bukti bahwa kamu telah menguasai pikiran mereka. Mereka menghabiskan waktu berharga untuk memikirkanmu, mencoba menemukan retakan pada perisaimu, padahal perisaimu terbuat dari ketenangan batin yang sejati. Kebahagiaanmu adalah indikator kemenanganmu. Selama kamu tetap ceria, tetap damai, dan tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, kamu sedang menunjukkan kepada mereka bahwa racun yang mereka sebarkan tidak memiliki daya rusak pada sistem mentalmu. Kamu kebal, tersenyumlah. Senyum itu kecil, tetapi efeknya mematikan. Senyum itu mengingatkan mereka betapa kecilnya mereka di hadapan keteguhan jiwamu. Kamu telah menang tanpa perlu berdebat, tanpa perlu bertengkar. Cukup dengan menikmati hidupmu sendiri. Cara yang kelima, berkawan dengan keheningan, bukan kebisingan. Orang toksik adalah makhluk yang hidup dari informasi. Mereka adalah pengumpul data yang mencari celah, rencana, dan kelemahan yang dapat mereka gunakan sebagai amunisi. Oleh karena itu, salah satu cara paling elegan untuk menghancurkan mental mereka adalah dengan menjadi tidak tertebak. Saat mereka berisik dengan gosip mereka, kamu harus sibuk membangun dirimu dalam keheningan. Jangan pernah mengumumkan langkah besar yang akan kamu ambil. Jangan pernah memamerkan rencana atau mimpi besarmu kepada orang yang tidak benar-benar kamu percayai. Keheningan adalah strategi. Keheningan adalah kekuatan.
Ketika kamu memilih untuk diam, kamu tidak hanya menahan diri dari drama, tetapi kamu juga menahan amunisi dari musuhmu. Mereka tidak akan tahu apa yang sedang kamu kerjakan, apa yang sedang kamu pelajari, atau seberapa jauh kamu sudah melangkah. Mereka akan mencoba memancing. Mereka akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terselubung, mencoba membuatmu membuka diri. Responmu haruslah sopan, datar, dan tidak informatif. Jadilah tembok tebal yang tidak bisa ditembus oleh rasa ingin tahu yang merusak. Ketika kamu berhasil mencapai tujuanmu, misalnya pindah kerja, memulai bisnis, atau lulus, lakukan dengan hening, lalu biarkan hasil yang bicara. Mereka akan terkejut, mereka akan panik, mereka akan kesulitan merancang fitnah karena mereka tidak pernah tahu bahwa kamu sedang bergerak. Kamu muncul di puncak tanpa pernah mengumumkan pendakianmu. Manusia benci pada sesuatu yang tak bisa mereka ganggu. Dan ketika kamu bertransformasi menjadi seseorang yang misterius, yang tenang, dan tak tergoyahkan, mereka kehilangan kekuatan. Keheninganmu menjadi teror yang memaksa mereka untuk menghadapi kekosongan dan kekalahan mereka sendiri. Jadilah tenang dan biarkan keheninganmu bekerja. Cara yang keenam, menolak membalas dengan kekotoran. Di tengah badai fitnah dan kebencian, akan ada godaan besar untuk membalas setimpal. Orang toksik pasti berharap kamu akan turun ke level mereka, membalas gosip dengan gosip, kebencian dengan kebencian, atau kekasaran dengan kekasaran yang sama. Namun inilah kunci kemenangan mental yang paling utama. Kamu harus menolak godaan itu. Membalas keburukan dengan keburukan itu murah dan mudah. Itu adalah permainan anak-anak yang hanya akan membuat jiwamu tercemar. Tujuanmu bukan sekadar mengalahkan mereka. Tujuanmu adalah mempertahankan integritas dan kemanusiaanmu. Ketika kamu membalas dengan cara kotor, kamu telah membiarkan racun mereka mengubahmu menjadi versi yang sama buruknya dengan mereka. Kamu membiarkan mereka menang, bahkan jika kamu merasa puas sesaat. Sebaliknya, balaslah dengan prestasi, ketenangan, dan prinsip yang teguh. Pilihlah untuk tetap berkelas, tetap sadar, dan tetap menjadi manusia yang utuh. Itu adalah punch paling telak, karena kamu menunjukkan bahwa kamu memiliki kendali diri yang jauh melampaui kemampuan mereka. Orang toksik paling benci pada satu hal, ketika mereka berubah menjadi monster karena kebencian, sementara kamu tetap berdiri sebagai legenda. Legenda adalah mereka yang menghadapi lumpur, namun tetap bersih. Legenda adalah mereka yang dicaci, namun karyanya tetap dikenang. Pilih untuk menjadi legenda. Pilihlah jalan yang mahal, jalan mempertahankan wibawa di tengah gempuran. Biarkan mereka tenggelam dalam narasi mereka sendiri. Kamu teruslah berjalan. Integritasmu adalah mahkota yang tidak akan pernah bisa mereka sentuh. Kita telah membahas 6 cara elegan menghancurkan mental orang toksik. Perhatikan baik-baik. Semua 6 cara ini berpusat pada dirimu sendiri, bukan pada tindakan mereka. Kunci untuk menghancurkan mental orang toksik adalah dengan mengubah energi serangan mereka menjadi bahan bakar untuk pertumbuhanmu. Kamu tidak perlu melawan api mereka. Kamu hanya perlu menjadi air yang tenang dan dalam yang memadamkan semua kebisingan. Mereka ingin kamu tenggelam dalam kolam kecil kebencian mereka. Tapi kamu harus memilih untuk berlayar di samudra besar kehidupanmu. Samudra yang penuh dengan tujuan, kedamaian, dan pencapaian sejati. Ketika kamu berlayar jauh, orang toksik yang sibuk menggosip di tepi pantai akan terlihat semakin kecil dan tidak signifikan. Pada akhirnya, pertempuran terbesar adalah pertempuran di dalam dirimu. Jangan biarkan orang lain mendikte moodmu, mendefinisikan nilaimu, atau merusak ketenangan batinmu. Itu adalah properti pribadimu, dan kamu adalah satu-satunya penjaga gerbang. Jadilah legenda yang diceritakan karena ketenanganmu, bukan karena dramamu.
Jadilah legenda yang dikenang karena prestasi besarmu, bukan karena keahlianmu dalam membalas gosip. Teruslah tumbuh, teruslah berkelas, dan biarkan hidupmu yang damai dan sukses menjadi hantaman paling brutal yang tak akan pernah bisa mereka lupakan.